Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita serahkan kepada Allah, yang mana pada hari yang mulia ini, hari yang diagung-agungkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang disediakan kepada hamba-Nya untuk menimbun, memperbanyak pahala-pahala, fadilah-fadilah amal yang memang khusus Allah pilih pada Sayyidul Ayyam. Penghulu hari adalah hari Jumat, penghulu bulan adalah Ramadan. Ini Allah siapkan untuk kita, untuk memperbanyak pahala bekal di yaumil qiyamah. Salawat beriringan salam juga senantiasa kiranya tercurahkan ke baginda Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Ayuhal jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa sudah berada kita pada 29 Zulqaidah. Insyaallah 10 atau 11 hari lagi kita sudah berada di Aidil Adha. Hari yang juga momentum yang Allah siapkan untuk hamba-Nya mendekatkan diri kepada Allah. Bagi orang yang tidak sempat berangkat naik haji atau tidak ada kemampuan berangkat haji, maka Allah siapkan baginya yang pertama puasa di 9 hari Arafah, di 9 Zulhijjah, sehingga puasa kita itu nantinya dapat menembus pahala sama dengan puasa 1 tahun penuh. Begitu juga kita disediakan oleh Allah untuk menimbun pahala bagi orang yang tidak mampu naik haji, untuk menyiapkan diri berkurban pada hari tasyrik itu, mulai dari Aidil Adha kemudian sampai kepada 3 hari setelah Aidil Adha, untuk berkurban, menyembelih an'am. An'am dalam tafsir, dalam ilmu fikih menyatakan hanya khusus kepada kurban an'am itu unta dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya, begitu juga sapi dan sejenisnya. Selain itu, dalam Imam Syafi'i tidak dibenarkan menjadikan sebagai kurban. Akan tetapi kalau sedekah silakan. Akan tetapi menurut Syafi'i dan an'am ditafsirkan itu adalah unta dan sejenisnya. Sejenisnya itu apakah lembu, kerbau, kemudian kambing dengan sejenisnya, apakah domba dan sebagainya. Ayuhal jamaah Jumat rahimakumullah. Siapkan, silakan, apakah tuntungan 1 sapi 7 orang atau 1 kambing 1 orang, persiapkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Sebahagian rezekimu berinfaklah, bersedekahlah. Apakah infak atau sedekah wajib? Silakan. Ini membuktikan kepada kita bahwa kitalah pengamal perintah Allah sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh sudah berbanyak sekali nikmat yang kuberikan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah. Ayat ini memang hanya mukhatab kepada Rasul, akan tetapi khitabnya itu bukan hanya kepada Rasul, tapi seluruh umatnya. Berapa nikmat yang Allah tumpahkan siang malam kepada kita, itu semuanya tidak akan dapat terbalas. Apa yang Allah perintahkan sehingga nikmat itu tertebus walaupun tidak sebanding. Fasholli lirabbika wanhar. Yang diperintahkan hanya kepada kita, salatlah. Kemudian wanhar, berkurbanlah. Ini seganding kewajiban salat dengan kewajiban wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian rezekimu diinfakkan, itu seganding. Sehingga ukuran kesuksesan salat bukan di khusyuknya salat, akan tetapi kesuksesan salat diukur dari setelah kamu salat. Apa itu? Bagaimana setelah kamu salat? Semakin kikirkah? Semakin pututkah? Atau semakin dermawan, semakin hibah, semakin perhatian, semakin peka terhadap masyarakat. Ayolah jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, bersiaplah bagi yang mampu, kata Rasulullah, apabila tidak berkurban pada hari nahar itu, pada hari raya Idul Adha dan Tasyrik itu, la taqraban musallana, jangan pernah dia mendekati musallaku, kata Rasul. Ini artinya apa? Ini artinya wajib tidak, akan tetapi sudah mendekati perintah itu kepada hal yang wajib. Oleh karenanya, persiapan kita dituntut. Sejauh mana kepedulian kita terhadap berkurban ini untuk tetangga-tetangga kita. Sehingga dituntutlah keikhlasan kita. Di dalam ayat ini jelas meletakkan pondasinya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Siapapun yang berkurban itu, Allah tidak pandang kepada kurbanmu itu. Ndak selengi Tuhan seketera belin daging kurbannya 3 kilo. Bukan itu yang dilihat. Berapa darah keluar tidak dilihat. Walaki yanaluhut taqwa. Akan tetapi yang Allah pandang adalah ketakwaanmu. Takwa posisinya di mana? Bukan di otak. Oh ini takal kasna. Dalam hati. Dalam hadis Rasulullah, walaki yanzurullahu fi qulubikum. Yang Allah lihat hatimu. Bukan aswarmu, bentukmu. Bukan af'almu, akan tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum, hatimu apa? Ikhlaskah, takwakah kamu berkurban? Wa amalikum, amalmu yang kulihat, kata Allah. Banyak hati kita baik tapi tidak beramal, nol. Niat tu memang menjilid tapi tidak mahal ni KDP. Ini juga culas. Dua-dua sekali jalan. Yanzurullah ila qulubikum wa a'malikum. Atau Tuhan hatimu, atau Tuhan bahananmu. Sisi bagas hatime, si menjile kau bahanin tak? Ini menjadi catatan penting untuk kita bagi yang berkurban. Bagi yang beribadah pun, hatimu bagaimana? Oh, sudah bagus. Okey. Amalannya bagaimana? Ayolah jamaah rahimakumullah.
walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirallah. Kurban itu nanti pada saat disembelih itu bukan karena tajam pisaumu, oh ya, karena gegoh tukang sembelih, akan tetapi itu mutlak sakhkharaha lakum, Allah tundukkan kepadamu binatang itu, Allah lumpuhkan binatang itu kepadamu. Oh ya, karena pisau me ya lumpuh, ndak. Oh ya, karena gegohmu yang bulak ke sendak. Tetapi karena itu merupakan Allah tundukkan kepadamu, oleh karena itu maka tukang sembelih sunat pada waktu itu takbir, litukabbirullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dia yang melumpuhkan itu, dia yang mencabut nyawanya, memisahkannya dari jasad ke lembukah, kambingkah. Bukan pisaumu, oh ya, tenagamu. Maka tukang sembelih pun harus merasakan pada waktu itu, bukan tenagamu waktu itu yang mau nyembelihnya. Bukan. Allah yang melumpuhkannya. Oleh karena itu, afdal, sebutlah nama Allah dalam sembelihan itu. Takbirlah setelah itu, karena syariatnya yang kamu tegakkan pada waktu itu, dan perannya yang luar biasa pada waktu itu. Kalau sempat Allah tidak tundukkan hewan kurban itu, ulang be kambing rokobo, manuk pe ndak terbulak kita, manuk kicik pe ndak tertangkap kita. Tapi karena Allah sudah lumpuhkan dia, onta bahkan menurut pada saat disembelih, dia tunduk. Ini semuanya sakharaha, Allah tundukkan lakum bagi kita sebagai hambanya, sehingga kita bisa menikmati apa yang sudah Allah perintahkan itu. Berkurban untuk berbagi, silakan. Bagi yang berkurban memakan sepertiga, itu anjuran, bukan mutlak. Silakan. Paling utama itu, silakan berbagi sama-sama, sehingga menikmatilah fakir miskin, anak yatim, untuk menikmati bagaimana keindahan Islam, syiar Islam, kepedulian Islam sesama umat manusia. Ayo jemaah rahimakumullah. Yang paling menarik adalah ketakwaan kita tadi. Ini yang dituntut, takut nak kita kepada Allah. Sehingga kalau kita berkurban atas nama ketakwaan kita kepada Allah, kita tidak peduli. Kalau sudah kita kurbankan, kita tidak periksa lagi untuk isi, kemana-kemana. Akan tetapi kita hanya semata-mata memenuhi perintah Allah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim mengorbankan bukan hanya sebatas harta, bukan hanya sebatas binatang ternak, akan tetapi bahkan anak beliau sendiri, Ismail, disembelih pada waktu perintah Allah sudah datang. Dia tidak peduli. Begitu dia waktu tiba perintah sembelih Ismail itu, maka Nabiullah Ibrahim menutup matanya. Menutup mata siapa? Menutup mata Nabiullah Ibrahim, sehingga dia tidak melihat pedang itu, dia tidak melihat bekas luka itu, yang dalam pandangannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, pasti anakku Ismail yang terpotong. Dia tidak pernah sedikit pun membayangkan akan Allah ganti dengan domba, Allah ganti dengan kibas dan sebagainya itu. Akan tetapi dalam pikirannya, pada saat tarikan pedang itu, yang tergenang dalam pikirannya, anakku telah terputus, anakku telah mati. Kapan dia tahu bahwa Ismail diganti dengan domba? Pada saat dia sadar dari pingsannya, pada saat dia sudah sadar daripada kehilangan kondisinya pada waktu itu. Oh iya, kepenak aku. Alhamdulillah, ngope terganti. Kapan itu? Apakah sebelum Ismail disembelih? Tidak.
pada saat beliau sudah sadar. Engkau sadar sudah baru teridah. Oyek kepada Nabi Ismail yang dipotong. Ayo jemaah Jumat rahimakumullah. Begitulah ikhlas dan tulusnya pada saat sudah berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan oleh Allah kepada kita seluruh hambanya pada saat sudah berada pada posisi yang sudah Allah tentukan, yaitu hari raya Aidil Adha dan hari tasyrik datang. Insya Allah kita sebagai hambanya dapat memenuhinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.